Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Nah, kemarin kan kita masih belum ada ya solusi yang realistis gitu, yang bisa kita jalankan. Masih ada lagi persoalan yang lain sebelum kita bahas nanti solusi finalnya. Persoalan-persoalan yang ada itu kita kupas dulu satu persatu. Jadi berawal dari inti dari tauhid, yaitu inti dari tauhid itu dalam bentuk kalimat sederhana, yaitu la ilaha illa Allah. Ya, mungkin di dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan berbagai macam lah di buku-buku itu, tiada Tuhan selain Allah dan sebagainya ya. Saya tidak kupas dari sisi terjemahan, tetapi saya kupas dari makna dan konsekuensi terhadap diri kita. Di situ kata-katanya adalah tiada ilah illallah kecuali Allah. Maknanya adalah jangan berilah, jangan menjadikan apa saja sebagai ilah kecuali Allah. Karena manusia itu bebas berilah, bisa menjadikan apa saja sebagai ilah. Mau pohon dijadikan ilah bisa, matahari dijadikan ilah bisa, patung dijadikan ilah bisa, apa saja bisa menjadi ilah, bisa dijadikan ilah oleh manusia. Nah, Allah tidak mau itu. Yang dikehendaki Allah adalah manusia itu berilah hanya kepada Allah. Itu makna tauhid yang konsekuensinya langsung terhadap kita, yang harus kita penuhi, yaitu mungkin kalau kita bahasakan dengan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah gitu, nanti interpretasi pemahaman orang yang mendengar itu seolah-olah itu ya hanya masalah sholat, sembahyang, ritual-ritual liturgi, religi, itu hanya sebatas itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah ilah. Jangan kamu berilah selain berilah kepada Allah. Nah, kalau kita bahas ilah, nah ini baru kita akan mengerti garis merahnya, bahwa ilah itu tidak berdiri sendiri. Ilah itu perlu abdi agar eksis. Kedua-duanya itu menjadi eksis apabila terpenuhi kedua-duanya ada. Jadi tidak ada ilah bila tidak ada abdi. Tidak ada abdi bila tidak ada ilah. Allah tetap Allah, tapi belum tentu diilahkan oleh makhluknya. Ya kan? Menjadi ilah dan zat Allah itu sesuatu yang berbeda. Nah, apa itu ilah, ya kan? Bahasa sederhananya aja, tidak perlu rumit-rumit. Kalau rumit-rumit nanti di forum akademisi itu baru dibahas rumit. Ini bahasa umum yang mudah dimengerti semua orang. Ilah pasangannya abdi. Abdi itu apa? Abdi itu sebenarnya berasal dari kata abud, ta'abud. Itu kata kerjanya menjadi ibadah. Abdi itu adalah pelaku ibadah. Jadi orang yang beribadah itu disebut abdi. Nah, ibadah itu artinya apa? Pertanyaannya ke situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi pengabdi. Jadi fitrah manusia dan jin itu secara fitrah itu pengabdi. Artinya apa? Dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Namanya abdi itu mesti melakukan peribadahan. Peribadahan itu apa? Nah, nanti Anda akan paham bahwa abdi itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mandiri. Mari kita kupas tentang ibadah. Jadi
untuk memahami apa itu ibadah, kita kembali bertanya aja kepada yang ahli dalam agama ini, yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, ibadah itu apa sih? Tolong jelaskan dong kepada kami. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ketika Adi bin Hatim, pendeta Nasrani, masih beragama Nasrani dengan memakai kalung salib di lehernya, dia dari Najran datang ke Madinah bertemu Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Nah, kemudian digandeng tangannya masuk ke dalam Masjid Madinah. Beberapa sahabat sedang melakukan zikir di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah membacakan At-Taubah 40. Dan orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagai ilah selain Allah. Padahal tidaklah diutus Isa bin Maryam kecuali berilah kepada Allah. Nah, Adi bin Hatim misunderstood, salah paham. Dia menganggap bahwa berilah kepada Allah itu, dia menganggap bahwa itu adalah semacam sholat, sujud, menyembah, dan sebagainya itu. Makanya dia dalam hadis ini dia membantah. Ya Rasulullah, kami itu maksudnya orang Nasrani, tidak pernah bersujud kepada pendeta kami. Jadi pemahamannya dia seperti kebanyakan orang masa sekarang, bahwa berilah itu artinya sekedar cuma sujud gitu doang. Nah, pemahaman ini dikanter oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah, bukankah Allah mengharamkan sesuatu lalu pendeta kalian mengharamkan? Allah mengharamkan sesuatu, pendeta kalian menghalalkan, lalu kalian mentaatinya. Adi bin Hatim, kalau itu benar, Rasulullah menjawab, itulah ibadah kalian. Nah, jadi ternyata menurut Rasulullah ibadah itu ketika pendeta ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu ditaati, itu artinya para pendeta itu beribadah. Orang-orang Nasrani itu beribadah kepada para pendeta, karena pendeta yang membuat aturan. Jadi inti dari ibadah itu melaksanakan, mentaati sebuah peraturan. Ketika pendeta itu membuat aturan ini halal, ini haram, orang Nasrani mematuhi, maka itu oleh Rasulullah disebut itulah ibadah. Ibadahnya orang Nasrani kepada pendeta itu adalah dengan dalam bentuk mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh para pendeta, di mana itu bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Yang Allah mengatakan berfirman halal, ini diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, ditaati, itulah aturan. Nah, itulah ibadah. Jadi ibadah itu seperti itu. Jadi maka ilah itu apa? Ilah itu artinya adalah yang membuat peraturan, yang membuat hukum, yang membuat aturan, yang membuat syariat. Barang siapa mentaati, maka dia beribadah. Pelakunya ini disebut abdi. Maka la ilaha illallah, jangan kamu berilah selain kepada Allah. Kalau Anda mentaati hanya aturan Allah saja, artinya itu berarti Anda beribadah kepada Allah saja. Anda menjadi abdinya Allah. Itu hanya kepada Allah saja beribadahnya. Kalau misalkan kemudian kita orang Muslim, berarti ilahnya siapa? Allah. Tetapi ketika berselisih antara manusia, penyelesaiannya pakai aturan siapa? Pakai aturan Allah. Seharusnya kalau mau kita bersih dari berilah, kalau hanya berilah kepada Allah saja, maka seharusnya kita ketika berselisih juga mengikuti peraturan Allah, hukum Allah. Begitu. Ada orang berzina, ada kejahatan, ada pencurian, ada pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Ketika terjadi itu semua,
maka kita wajibnya berilah kepada Allah. Konsekuensinya apa? Mengikuti apa yang diatur oleh Allah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kalau ternyata kita tidak mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, berarti kita berilah kepada si pembuat hukum. Kalau pembuat hukum itu bukan Allah, berarti ya kita berilah kepada si pembuat hukum itu, yang bukan Allah itu. Kalau umat muslim sampai melakukan itu, berarti dia punya ilah double. Ilah pertamanya ada Allah, ilah yang keduanya adalah pembuat hukum tadi. Itu. Nah, padahal kalau berilah double itu apa? Definisi di dalam agama kita. Syirik. Berilah ganda menyekutukan Allah, syirik. Dosa tidak diampuni itu. Nah, terus solusinya gimana kalau kita sudah begini, kita tidak berdaya, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya kekuatan, kita bukan pejabat, kita tidak punya kekuasaan untuk mengubah segala sesuatu. Ketika kita beralasan itu kembali ke An-Nisa 97 kemarin, kita ini hanya mustadafin, kita ini hanya orang lemah, tidak diterima alasan itu oleh malaikat. Bukankah bumi Allah itu luas dan kamu bisa hijrah di atasnya? Ya kembali ke situ. Tetap tidak diterima. Dan kita tidak bersandar, bersembunyi di balik fatwa-fatwa itu. Udahlah, ulama katanya nggak apa-apa kok, biar mereka yang menanggung dosa. Ya nggak bisa. Tetap kamu bertanggung jawab atas diri kamu. Selamatkan dirimu. Kalau kamu masih melakukan itu dan itu sampai kamu meninggal, maka kamu meninggal dalam keadaan berilah ganda. Kalau kamu meninggal dalam berilah ganda, di Sunan Abu Daud itu ingat, Nabi Muhammad berpesan, aku tidak bertanggung jawab atas jiwa umatku yang hidup di tengah-tengah kaum musyrik. Berilah ganda. Kalau mati di tengah-tengah kaum musyrik yang berilah ganda semua, Rasulullah berlepas tangan. An-Nisa 97 tadi, Allah berlepas tangan. Kemudian ternyata Nabi Muhammad berlepas tangan. Terus syafaat siapa yang kita harap? Gimana solusinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.